Hiyo semagot. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, bersama dengan keluarga, diberi kelancaran apapun aktivitas kalian dan selalu bersyukur untuk setiap harinya. Jadi kali ini untuk menu manga One Piece yang di minggu ini libur, kita akan kembali membahas beberapa hal yang menarik terkait dengan beberapa misteri yang masih belum terpecahkan dalam One Piece. Nah, fokus kita akan membahas tentang orang-orang yang disinyalir juga merupakan bagian dari bangsa Di. Akan ada beberapa orang lagi yang akan terungkap bahwa mereka juga akan masuk ke dalam bangsa ini dan menjadi musuh alami bagi para dewa. Siapa sajakah mereka dan mengapa mereka juga bisa masuk ke dalam circle dari inisial D? Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun tentunya seperti biasa, ritual kita untuk menyiapkan cemilan dulu beserta dengan duduk paling ternyaman kalian agar kita akan bersama-sama berlayar menganalisa beberapa karakter lagi yang akan muncul dengan Marga Di. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Keluarga D adalah salah satu keluarga yang paling misterius dan paling kuat di One Piece. Orang-orang dari silsilah ini dapat diidentifikasikan dengan huruf D pada nama mereka. Orang-orang dari keluarga D dianggap sebagai musuh para dewa, yang merupakan alasan utama mengapa informasi yang tersedia tentang mereka sangat amat terbatas. Semua anggota keluarga D diketahui menyebabkan malapetaka di seluruh dunia, dan ada beberapa karakter tertentu yang sangat cocok dengan penjelasan tersebut. Nah, di SBS volume 8 ada tanya jawab dari Oda dan penggemarnya. Ada yang bertanya, apa D dalam nama Luffy? Oda hanya menjawab bahwa itu adalah D, dan setelah itu tidak ada info lain lagi yang kita dapatkan dari singkatan nama D tersebut. D disebutkan oleh Kureha pertama kali, kemudian oleh Nico Robin di Alabasta. Dua orang ini mengatakan bahwa mereka telah diselamatkan dua kali oleh orang yang berinisial D. Orang-orang yang dimaksud adalah Jaguar di Soul dan Monkey D. Luffy. Semua pembawa D mati tersenyum seperti terlihat dalam kasus Goldie Roger, Jaguar di Soul, Portgas di Ace, dan bahkan Portgas di Road setelah melahirkan. Eits, ada satu lagi yakni Garp yang tersenyum saat dibekukan oleh Aokiji di Hachinosu. Luffy pun demikian, yang percaya bahwa dia akan mati di Laugton karena Buggy ingin memenggalnya. Dia tersenyum lebar. Dia juga mewakili kata bahaya menurut Gorosei, dan menurut Trafalgar Law dirinya sendiri adalah pembawa D. Dia akan menyebabkan gelombang pasang di dunia ini. Dan tak lama setelah pertempuran Marineford, 5 tetua menyatakan bahwa D telah menarik perhatian dan mereka perlu mewaspadainya. Oke, Tamokon mendapatkan ide dari chapter terbaru yang menyatakan bahwa keluarga Nefertari juga termasuk dalam bangsa D. Nah, satu persatu karakter terungkap bahwa mereka juga termasuk ke dalam inisial D. Diketahui bahwa nenek moyang dari bangsa ini atau raja pertama mereka, yakni Lily, juga punya D di dalam namanya. Nah, kita sama sekali tidak menyangka bahwa keluarga Nefertari termasuk dalam marga ini. Belum lagi mendadak muncul nama Trafalgar Law yang juga punya D di dalam namanya. Jadi, dengan hal ini Tamokon akan menganalisa beberapa karakter One Piece yang mungkin termasuk dalam keluarga penting ini. Nama pertama yang muncul adalah Iyutas Kid. Yeps, dia adalah kapten bajak laut Kid dan salah satu anggota generasi terburuk. Dia lahir di North Blue dan mengalami masa kecil yang nantang. Dari kecil dia punya pemikiran tentang betapa kejamnya dunia ini. Kid tumbuh dengan individu yang kejam yang tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. Dia suka mempertaruhkan nyawanya ketika dia mengerti bahwa hal terbaik tidak datang dengan mudah. Nah, ambisi Kid adalah menjadi raja bajak laut. Jadi tidak mengherankan jika dia memiliki haki penakluk. Dia juga tangguh secara mental, terbukti saat penolakannya untuk menyerah pada siksaan Kaido. Selama arc Sambaudi terlihat jelas bahwa Kid, Law, Luffy berbeda dari supernova yang lainnya. Law dan juga Luffy sama-sama anggota keluarga D. Akan aneh rasanya jika Kid tidak memiliki huruf D di namanya. Kedua adalah nama dari Shirohige. Dia dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Pada awalnya sebagai bajak laut, Shirohige adalah mantan anggota dari bajak laut Rocks. Setelah insiden Lembah Dewa, para kru dibubarkan dan berpisah. Shirohige mendirikan bajak lautnya sendiri, yakni bajak laut Janggut Putih. Kemudian menjadi salah satu bajak laut paling legendaris selama sejarah. Shirohige memiliki jumlah kekuatan yang tidak masuk akal yang dapat dia gunakan untuk memusnahkan seluruh pulau. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan One Piece setelah kematian dari Roger. Shirohige juga tahu kehendak D, dan dia adalah orang terakhir yang mengakhiri era lampau. Dia menjadi pusat dari begitu banyak peristiwa penting yang merupakan salah satu ciri utama orang-orang yang tergabung dalam keluarga D.
Kemudian nama yang mungkin juga termasuk ke dalam keluarga Di adalah Kozuki Oden. Kozuki Oden bisa dibilang prajurit terbaik yang pernah dihasilkan oleh Wano. Oden ingin menjadi orang bebas dan mengarungi perairan dunia yang berbeda. Hanya ada satu hal yang mencegahnya meninggalkan tanah airnya, dan itu adalah kurangnya keterampilan navigasi miliknya. Untungnya, Oden mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya saat bajak laut Shirohige terdampar di tepi Wano. Oden berlayar dengan Shirohige selama beberapa waktu sebelum memutuskan untuk pergi bersama dengan Roger. Nah, mereka pun mengungkap rahasia abad kekosongan dan kehendak nenek moyang Di. Oden pun bertanggung jawab atas penciptaan Poneglyph, dan dengan ini dapat diasumsikan bahwa klan Kozuki diduga kuat adalah anggota dari keluarga Di. Mengingat fakta bahwa Oden adalah keturunan mereka, mungkin dia juga memiliki ikatan dengan keluarga Di. Klan Kozuki ini nyaris mirip punya porsi yang sama dengan keluarga Nefertari, yang dengan jelas Lily ada hubungannya dengan penyebaran Poneglyph yang dibuat oleh klan Kozuki. Nama terakhir yang mengejutkan bisa jadi adalah Buggy. Yeps, dia saat ini adalah salah satu dari 4 kaisar dan pemimpin dari Crossguild. Dia magang di kru Goldie Roger dan dia berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Setelah eksekusi Roger, Shanks meminta Buggy untuk bergabung dengan krunya, tetapi dia menolaknya. Buggy memulai krunya sendiri dan mendapatkan popularitas di Ace Blue. Buggy ini memiliki ambisinya sendiri. Nah, baru-baru di manga ketika Mihawk dan juga Crocodile menghajarnya, Buggy mengungkapkan keinginannya untuk menjadi raja bajak laut. Nah, Oda dikenal suka melakukan banyak hal yang tak terduga kan? Jadi bisa saja plot twist lainnya dari Buggy ini adalah dia juga termasuk ke dalam orang dengan penyandang nama Di. Apalagi sampai saat ini kita masih belum tahu pasti dari mana sebenarnya orang ini berasal. Rumor yang beredar kencang adalah dia diduga kuat ada kaitannya dengan Rox the Sebek yang mungkin berhubungan dekat layaknya keluarga. Eits, satu lagi karakter yang mungkin juga punya inisial D pada namanya. Dia adalah salah satu sosok karakter dari marinir yang berpangkat cukup tinggi, yakni Mantel Admiral Aokiji. Ia juga berbeda dibanding dengan para pasukan marinir yang lainnya. Keadilannya berbeda dan malah didasarkan pada kebaikan. Berbanding terbalik dengan para pasukan marinir yang condong ke arah negatif. Dia benar-benar random dan malah membuat kita cukup curiga dengan masa lalu yang dia miliki, yang mungkin saja dia salah satu penyandang nama D. Dia pernah menyelamatkan salah satu karakter penyandang nama D, yakni Jaguar di Seoul pada saat kejadian Buster Call. Ini aneh kan, kemampuan Ice Time yang dia miliki adalah bukti kuat ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Satu lagi yang unik yang mungkin saja menjadi foreshadow bahwa Kuzan adalah marga D. Itu ada pada chapter 1087. Ace muncul di halaman sampul yang mengeksplorasi masa lalu dari Kuzan. Nah, perlu dicatat bahwa Ace dan juga Kuzan berasal dari South Blue. Yeps, bagaimana jika identitas asli dari Kuzan adalah port gas di Kuzan? Kuzan menggunakan es, sementara Ace menggunakan api. Elemen kontras dari mereka dapat disamakan dengan konsep yin dan yang, dan bisa jadi mereka berbagi koneksi kekeluargaan. Jadi mungkin itu saja beberapa karakter yang tak bukan rasa punya keterikatan erat dengan keluarga D. Apakah kalian punya pendapat lain mengenai karakter-karakter yang diduga adalah penyandang nama di berikutnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Jadi sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.